Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah Xiaoyan menyingkirkan kaisar klan pemakan jiwa, tiba-tiba ada suara aneh yang terus terdengar di telinga avatar dewa asli. Dan setelah beberapa saat, ternyata suara itu berasal dari dewa asli bintang 5. Dan sosok itu menekan avatar dewa asli dengan darah garis keturunan. Terlepas dari apakah yang dikatakan Xiaoyan saat ini benar atau tidak, jika dia ingin melawan paksaan dewa asli bintang 5 sekarang, maka ia harus mencobanya. Bahkan itu harus membujuk atau menipunya. Jika tidak, dewa asli bintang 5 tidak akan ragu untuk menyingkirkan avatar dewa asli hanya dari tekanan darahnya saja. Ini adalah semacam kesombongan yang ada dalam darah dewa asli. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihatnya. Lagi pula, selama bencana dewa, Xiaoyan telah melihat leluhur dewa asli mereka. Bahkan jika kesombongan mereka telah lama jatuh, itu terukir dalam jiwanya. Seolah-olah darah dewa asli adalah yang tertinggi di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menodainya. Jika seseorang ingin memfitnah dewa asli, maka itu adalah dianggap mati. Kamu mengatakan bahwa dunia luas telah musnah. Suara dewa asli bintang 5 keluar. Ya, dunia luas telah musnah. Dan sejauh yang aku tahu, darah dewa asli semakin layu. Sejauh ini, junior ini belum pernah melihat dewa asli lainnya kecuali senior. Xiaoyan mengangguk dan berkata, suara itu jatuh. Dan garis keturunan pemaksaan menghilang sedikit. Tidak mungkin. Maksudmu dunia luas telah dikalahkan? Suara dewa asli bintang 5 itu penuh dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Apa yang junior katakan ini sama sekali bukanlah kebohongan. Keruntuhan terakhir dari dunia tanpa batas adalah apa yang junior ini lihat dengan mata sendiri. Gumam Xiaoyan. Dan setelah mengatakan ini, dewa asli bintang 5 jatuh ke dalam keheningan singkat. Pada saat ini, Xiaoyan sendiri bergegas ke avatar dewa asli dengan kecepatan penuh. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dewa asli bintang 5 ini tidak dapat diizinkan untuk menghancurkan avatar dewa asli. Bagi Xiaoyan, avatar dewa asli sangat penting. Pertarungan sensi sudah dekat, dan setelah avatar dewa asli dihancurkan, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi Xiaoyan. Kamu mengatakan tidak ada lagi klan dewa asli. Klan dewa asliku sangat kuat, bahkan jika dunia luas musnah, tidak mungkin memusnahkan klanku. Dewa asli bintang 5 memarahi Xiaoyan. Dia tidak marah pada Xiaoyan, tapi lebih seperti tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Senior, bukankah kamu juga mati? Aku berasal dari sensi. Setidaknya sejauh ini, aku belum menemukan darah lain dari dewa asli di sensi. Kata Xiaoyan dengan senyum masam. Dunia telah menganugerahi ras ini dengan bakat yang terlalu kuat. Dan pada saat yang sama, telah memberikan ras ini kebanggaan mutlak di dunia. Kesombongan akan membuat orang merasa terlena, memandang rendah makhluk hidup, dan membuat mereka merasa lebih unggul dari semua makhluk hidup. Mereka mengira yang kuat adalah dewa, dan keleluasaan telah memberikan terlalu banyak harapan kepada dewa asli. Tetapi pada akhirnya, mereka mengabaikan keberadaan semua orang di dewa asli. Ketika mereka dihancurkan satu persatu dan situasinya sudah tidak dapat diubah,
barulah mereka menyadari bahwa meskipun dewa asli dapat menutupi langit dengan satu tangan, namun tidak hanya dewa asli yang berada di dunia ini. Dari mana tadi asalmu? Dewa bintang 5 bertanya perlahan setelah lama terdiam. Junior ini berasal dari Sensi. Sekarang Sensi juga menghadapi invasi. Aku hanya ingin menggunakan kekuatan tubuhnya untuk membantu Sensi, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, lalu menangkupkan tinjunya dengan berat. Anakku telah mati juga. Kamu membunuh jiwanya. Dewa asli bintang 5 itu bertanya dengan niat membunuh. Sebelum junior ini mendapatkan tubuhnya, itu telah diambil oleh klan Cimi sejak lama. Junior ini cukup beruntung untuk mendapatkan tubuh ini dari jiwa klan Cimi. Xiaoyan menjawab dengan sungguh-sungguh dan tidak ada gunanya kebohongan saat ini. Klan Cimi, kamu berbohong padaku. Dewa asli bintang 5 berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, tekanan darah yang kuat menyelimutinya lagi. Aku bisa merasakan aura klan Cimi di tubuhmu. Aku tahu bahwa kamu dari klan Cimi dan kamu menggunakan kekuatan merebut tubuh untuk menduduki sampah sarang burung murai. Dewa asli bintang 5 meraung lagi. Sekarang anakku telah mati, maka ikuti aku untuk mati juga. Apakah itu dunia luas telah runtuh atau klan dewa asli telah runtuh? Bahkan jika aku telah mati, aku pasti tidak akan membiarkan kalian sekelompok makhluk tingkat rendah menempati tubuh anakku. Suara dewa asli bintang 5 terus menyebar dan dia akan menggunakan kekuatan darahnya untuk sepenuhnya menekan avatar dewa asli. Bisakah kamu memberikan junior ini kesempatan untuk menjelaskan? Kata Xiaoyan dengan susah payah. Tidak perlu dijelaskan lagi. Tidak peduli apakah kamu dari klan Cimi atau bukan. Karena klan telah runtuh, lebih baik menghilang dari dunia sepenuhnya. Dan itu lebih baik daripada dikotori oleh orang lain. Suara dari dewa asli bintang 5 keluar lagi. Dan Xiaoyan tidak diberi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Xiaoyan tiba-tiba tertawa. Tapi suara itu tidak berasal dari avatar dewa asli, melainkan dari ujung yang jauh. Untungnya tubuh asli Xiaoyan akhirnya tiba. Bagaimana jika aku mengatakan aku akan membunuh tubuh ini? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Dewa asli bintang 5 dapat menekan avatar dewa asli melalui darah. Tetapi tidak ada cara untuk menekan Xiaoyan. Di mata klan dewa asliku, kamu bukanlah apa-apa. Dewa asli bintang 5 berkata dengan dingin. Dan suaranya hanya bisa didengar melalui avatar dewa asli. Mengandalkan klan yang menghancurkan hidupmu. Tidak hanya itu, seluruh klan dewa aslimu juga telah menghancurkan dunia luas yang memberi kalian seluruh hidup dan bakatmu. Sejujurnya, sebelum aku melihatmu, aku telah melihat leluhur klan dewa aslimu. Alih-alih sombong di sini, kenapa kamu tidak bertanya pada leluhurmu? Apakah mereka menyesal? Xiaoyan mengucapkan kata demi kata dan dewa asli bintang 5 terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Kalian dewa asli bisa binasa, tapi jangan lupa tidak ada yang akan membalas kebencian dunia luas. Suara Xiaoyan keluar. Saat suara Xiaoyan keluar kata demi kata, dewa asli bintang 5 terdiam lagi. Menurut apa yang kamu katakan, apakah kamu akan membalas dendam untuk dunia luas itu lagi? Jangan munafik di sini. Kamu hanya ingin memiliki tubuh dewa asliku.
Jadi jangan ucapkan kata-kata munafik ini, kata dewa asli bintang 5 itu. Memang benar, aku tidak bisa membalaskan dendam dunia luas untuk saat ini. Tapi dunia tempatku tinggal akan segera menghadapi situasi yang sama seperti dunia luas dulu. Ku dengar bahwa musuh ini sama dengan yang menyerbu dunia luas saat itu, jawab Xiaoyan. Dengan kekuatanmu, kamu tidak lebih dari seekor semut. Jika perang invasi dunia benar-benar pecah, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Dewa asli bintang 5 mencibir. Dia merasa Xiaoyan baru saja berbicara kata-kata besar yang tidak realistis. Lagi pula, di mata dewa asli bintang 5, dewa asli bintang 1 baru saja masuk ke dalam keabadian kaisar dan paling banyak dapat menangani langkah kedua dari keabadian kaisar. Xiaoyan hanya memiliki kekuatan dewa petarung. Siapapun akan berpikir bahwa Xiaoyan hanya berbicara omong kosong. Dunia sensi sangat luas dan kami tidak memiliki dewa asli. Tidak peduli kekuatan apa yang akan datang, aku akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika aku tidak cukup kuat, langkah kakiku tidak akan berhenti. Aku akan mendapatkan secercah harapan. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, meskipun kata-kata dewa asli bintang 5 itu terus memukul Xiaoyan dan mencoba mengguncang tekad Xiaoyan. Tetapi dia tidak tahu bahwa tekad Xiaoyan untuk melindungi Sensi bukan hanya karena dia dilahirkan di Sensi, tetapi juga segala sesuatu tentangnya dan perasaannya semua berasal dari Sensi. Sensi, sangat menarik untuk berbicara tentang Sensi. Aku pernah mendengar bahwa Sensi memiliki eksistensi yang telah menyentuh kekuatan tingkat atas. Sepertinya dia dipanggil yang mulia. Dengan adanya dia, seharusnya Sensi baik-baik saja. Dewa asli bintang 5 menjawab, yang mulia telah mati. Jadi aku benar-benar membutuhkan kekuatan dewa asli. Aku harap senior dapat memenuhinya. Aku pasti akan menghidupkannya dengan darah dewa asli. Xiaoyan menggenggam tangannya lagi. Apakah benar yang mulia sudah mati? Sepertinya sudah terlalu lama berlalu. Tapi meski begitu, aku tidak bisa membiarkanmu mengotori darah dewa asliku. Suara dewa asli bintang 5 keluar lagi. Pada saat yang sama, tekanan darah yang lemah tiba-tiba menguat dan kemudian menekan avatar dewa asli. Avatar dewa asli melonjak dengan ki dan darah, seolah-olah semua ki dan darah di tubuhnya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dewa asli bintang 5 ini tidak akan menerima apapun dan bertekad untuk mengambil avatar dewa asli Xiaoyan. Yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa ketika Xiaoyan ingin menggunakan pagoda emas untuk secara paksa mengambil kembali avatar dari dewa asli, dia menemukan bahwa hubungan antara dirinya dan avatar dari dewa asli benar-benar terputus dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, Xiaoyan tidak tahu bagaimana menangani tubuh dewa asli bintang 5 ini. Untuk menghancurkannya, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup. Bahkan jika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, itu mungkin akan sia-sia. Tapi untuk Xiaoyan yang kehilangan avatar dewa asli, melemahnya kekuatannya saat ini tidak sedikit. Setelah datang ke alam Suanyin, musuh yang dia temui menjadi semakin kuat. Jika dia tidak memiliki avatar dewa asli, dengan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya, bahkan jika dia memiliki avatar kaisar klan pemakan jiwa sekarang,
maka akan sulit baginya menghadapi musuh-musuh yang kuat itu. Selain itu, avatar dewa asli ini adalah upaya bersama dari master jahat Si Jun dan Xiaoyan sehingga berhasil mengambilnya. Dan Si Jun bahkan mengatakan bahwa avatar ini memainkan peran penting untuk Xiaoyan. Jadi apapun yang terjadi hari ini, Xiaoyan tidak boleh kehilangan avatar dewa aslinya. Pada saat ini, Xiaoyan segera bergegas maju. Selama Xiaoyan dapat menyimpannya di pagoda emas dan kemudian pergi dari sini, itu tidak mungkin dapat menekan avatar dewa asli lagi. Dengan kecepatan tinggi, Xiaoyan bergegas menuju avatar dewa asli. Namun ketika dia melihat avatar dewa asli, dia merasakan ada keanehan. Tepat ketika Xiaoyan mendekat dengan sangat cepat, avatar dewa asli yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba menoleh, menatap Xiaoyan dengan sepasang mata acuh tak acuh. Ki dan darah yang kuat di tubuhnya menyebar lebih banyak lagi. Dia berbalik sedikit, seolah-olah akan meluncurkan sebuah serangan ke arah Xiaoyan. Sosok Xiaoyan membeku sesaat, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia berbalik dengan tak percaya, lalu menatap avatar dewa aslinya dengan mata yang sangat aneh. Ketika dia ditatap oleh mata ini tanpa emosi sedikit pun, hati Xiaoyan bergetar. Dia tidak pernah menyangka avatar dewa asli akan menjadi musuhnya suatu hari nanti. Pada saat ini, Xiaoyan segera mencari jiwa Cimi di avatar kaisar klan pemakan jiwa. Dan kemudian Xiaoyan terkejut menemukan bahwa yang terakhir telah menghilang. Sialan, sejak kapan dia mengambilnya? Xiaoyan tidak bisa menahan kutukan dan orang yang berbicara dengannya dari awal sampai akhir bukanlah dewa asli bintang 5, melainkan jiwa Cimi. Dia bahkan benar-benar meyakinkan Xiaoyan bahwa dewa asli bintang 5 ini adalah ayah dari avatar dewa aslinya. Xiaoyan tersenyum kecut, tidak pernah menyangka bahwa rencana dari jiwa Cimi benar-benar telah melampauinya. Jiwa Cimi menarik Xiaoyan sampai ke situasi sekarang dan membuat Xiaoyan melalui pertempuran yang tampaknya sempurna. Dan dia bahkan menggunakan avatar kaisar klan pemakan jiwa sebagai umpan untuk menangkap ikan besar avatar dewa asli. Dan Xiaoyan tidak tahu metode apa yang digunakan jiwa Cimi dalam waktu sesingkat itu. Dan tanpa disadari Xiaoyan, dia telah merebut tubuh dari avatar dewa aslinya. Namun pada kenyataannya, Xiaoyan memang merasakan tekanan dari garis keturunan yang kuat. Dan itu tidak mungkin salah. Jadi Xiaoyan bahkan lebih bingung sekarang, apakah suara itu dari jiwa Cimi yang sengaja membujuk Xiaoyan, atau apakah itu benar-benar suara dewa asli bintang 5 dan penindasan darah memang dirasakan olehnya. Apa yang perlu dikonfirmasi oleh Xiaoyan sekarang adalah apakah dewa asli itu benar-benar diambil oleh jiwa Cimi. Menarik, tapi aku meremehkanmu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat dia melihat avatar dewa aslinya, dan fluktuasi matanya pada saat ini sama sekali bukan miliknya lagi. Terlebih lagi, ada aura pembunuh yang kuat yang terpancar darinya. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, yang terakhir tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan gerakan tubuhnya, telapak kakinya menghantam kehampaan dan dia langsung datang menuju Xiaoyan. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu melenyapkan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan segera membalas, dan setelah beberapa waktu pemulihan, jejak Si Jun di alis Xiaoyan juga mendapatkan kembali cahayanya. Pada saat ini, avatar kaisar klan pemakan jiwa dan Xiaoyan bergabung menjadi satu dalam sekejap. Menghadapi avatar dewa asli yang bersiul, Xiaoyan tidak ragu sama sekali dan segera mengeluarkan penguasa berat Xuan, dan jiwa jahat mengalir ke penguasa berat Xuan itu.
Satu kakinya menabrak avatar dewa asli yang datang menjarah. Terlihat avatar dewa asli mengayunkan tinjunya. Xiaoyan secara alami sangat akrab dengan pukulan ini. Dia bahkan lebih memahami bahwa di bawah kepalan yang tampaknya tenang ini ada kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Tinju itu bertabrakan dengan penguasa berat Xuan dan udara hitam dari jiwa jahat menyelimuti avatar dewa asli. Tentu saja Xiaoyan tidak mengalami kecelakaan. Tinju ini langsung menghantam penguasa berat Xuan. Sosoknya kehilangan keseimbangan di bawah kekuatan yang kuat, dan Xiaoyan memegang penguasa berat Xuan yang bilahnya hancur dengan kedua tangannya. Xiaoyan mendesis dingin dengan senyum masam di wajahnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini adalah perasaan jika bertarung melawan avatar dari dewa asli. Dan itu seperti batu yang sangat keras dengan kekuatan yang menakutkan. Sepertinya pada akhirnya kamu telah berhasil. Tetapi jika aku bisa merebut tubuh sekali, secara alami aku bisa merebut tubuhnya untuk kedua kalinya. Mata Xiaoyan langsung membeku. Dia melihat avatar dewa asli dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Xiaoyan mengerti bahwa saat ini tidak mudah untuk mendapatkan kembali avatar dewa asli. Adapun saat ini, avatar dewa asli masih tergantung di udara. Segel bintang berkedip di tengah alisnya saat ini dan kemudian terlihat tergantung di antara alis dewa asli bintang 5. Kekuatan bintang diserap olehnya dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu singkat, segel bintang kedua muncul di antara alisnya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan merasa sangat terkejut bahwa yang terakhir memungkinkan avatar dewa asli menerobos ke dewa asli bintang kedua dalam waktu sesingkat itu. Karena kamu sudah menebaknya, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu lagi. Itu benar, yang aku inginkan adalah avatar dewa asli ini. Menempatkan tubuh ini di tanganmu bukanlah hal yang gegabah. Dewa asli bintang 5 akhirnya berkata, lupakan saja. Awalnya aku ingin mencabik-cabikmu, tapi melihat seberapa baik kamu menjaga tubuh dewa asli ini, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi. Setelah berbicara, avatar dewa asli bergerak dan bersiap untuk pergi. Pada saat yang sama, dewa asli bintang 5 bahkan secara langsung menyerahkan kekuatan bintangnya, tapi jiwa Cimi tampak sedikit ketakutan. Kamu mau pergi? Tidak mudah jika ingin pergi. Xiaoyan juga berkata dengan suara yang dalam dan dia duduk bersila. Tetapi pada saat ini, avatar dari dewa asli yang baru saja melangkah maju tiba-tiba membeku. Dan kemudian matanya menunjukkan ekspresi perjuangan dan keinginan Xiaoyan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kamu sudah siap dan aku juga. Suara Xiaoyan keluar. Dia menyembunyikan kekuatannya untuk merebut tubuh di avatar dewa asli. Karena setelah memasuki tempat ini, semuanya tampak terlalu mulus yang sudah membuat Xiaoyan merasa ada yang aneh. Termasuk penampilan Jiu Ying. Meskipun dia ditakuti oleh kelinci awan es, Xiaoyan masih merasa ada yang tidak beres. Jadi Xiaoyan kurang lebih berhati-hati dalam segala hal. Adapun avatar dewa asli, itu adalah jiwa Xiaoyan sendiri yang ada di dalamnya. Tetapi ketika koneksinya terputus, Xiaoyan sengaja mundur. Jadi dia ingin melihat apa niat sebenarnya dari jiwa Cimi ini. Kekuatan kuat Xiaoyan merebut rumah tiba-tiba meledak pada avatar dewa asli. Karena itu, jiwa Cimi yang hendak menggerakkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi, dikendalikan oleh Xiaoyan lagi. Untuk hari ini, aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Jadi, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghalanginya. Jiwa Cimi telah sepenuhnya mengambil avatar dewa asli. Dan Xiaoyan benar-benar kehilangan kendali atas avatar dewa asli. Suara jiwa Cimi jatuh dan cetakan tangannya berubah dengan cepat.
Sebuah celah muncul di kehampaan di depannya dan ada kompas emas di celah itu. Jiwa Cimi tidak mengatakan sepatah kata pun lagi dan bahkan tidak peduli dengan kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh, karena dia tahu bahwa selama ia pergi dari sini dan menjaga jarak yang cukup jauh dari tubuh asli Xiaoyan, kekuatan untuk merebut tubuh secara alami akan menghilang. Sialan, kemarahan yang tidak dapat disembunyikan muncul di wajah langka Xiaoyan dan dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, mencoba mencegah jiwa Cimi pergi dengan avatar dewa asli. Namun seperti yang dikatakan jiwa Cimi, ia telah menghitung ini dan telah membuat semua persiapan sebelumnya. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghentikannya. Bahkan saat ini sudah terlambat untuk menggunakan labu dewa bermata 9. Yang ditembus oleh jiwa Cimi adalah celah kehampaan yang setara dengan lubang cacing kecil yang tidak stabil dan akan langsung diteleportasi kemana saja, jauh ataupun dekat. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.